Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafi'ina sayyidi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi. Al-Fatihah. حضرة الشيخ القدير حضرة الشيخ الرحمن الكريم لهم الفاتحة. خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد نووي الجوي البنتاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul 20 utawi dawuh kang kaping nomor 20. Sakderengipun nuwun sewu bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Seperti adat sebelumnya, di tahun lalu kita mengkaji kitab Nasaihul Ibad, dan sebagaimana kitab ini juga saya gunakan di majelis taklim. Jadi kita lanjutkan lagi pembahasan kitab kita yang tahun lalu, namun pada halaman yang sudah terus berjalan sampai pada hari ini. Dan hari ini kita sudah ada di bab usyari, terkait hal-hal yang membahas 10, entah itu dawuhnya dari Kanjeng Nabi atau dawuhnya dari para sahabat atau para ulama-ulama yang lain. Wal maqalatul 20, sekarang kita sudah berada di maqalah yang nomor 20. Qala dawuh sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dawuh yang bagi sayukjo ayut labu tegese den sopreh lidakhili kang gini wong kang manjing fil masjidi ing dalem masjid apa asyru khisalin 10 piro-piro pekerti. Pagi hari ini insyaallah kita akan membahas terkait dawuh Kanjeng Nabi yang bagi lidakhili fil masjidi asyru khisalin. Perlu kita semua perhatikan terkait adab-adab 10 hal yang harus kita lakukan ketika kita masuk dalam masjid. Nah, ternyata hal ini juga diatur oleh Nabi. Kalau dawuhnya guru kula, ibarat ada orang masuk dalam rumah kita tanpa permisi, tanpa nuwun sewu, ujuk-ujuk melebu, banjur njukuk TV, njukuk kulkas. Kira-kira orang tersebut keluar rumah dibengoki napa? Maling. Nah, pun ketika kita masuk dalam masjid yang notabene adalah rumah ibadah atau dalam istilah lain rumah Allah, ujuk-ujuk melebu, ujuk-ujuk njaluk Gusti Allah, ya Allah rezeki sing kathah, manten-manten medal cara Gusti Allah bengoki maling ngoten ya apa. Kan nggih mboten lucu akhirnya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ketika masuk rumah orang ada unggah-ungguhnya, ada sopan santunnya. Setidaknya harus salam dulu, berpakaian yang rapi agar tidak mencurigakan. Ketika masuk masjid pun demikian. Ada 10 hal di sini ingkang dipun sampaikan Rasulullah. Awaluha utawi awale asyru khiswalin iku ayyata'ahada ingin to niti-niti sapa dakhil khufaihi ing khuf luruni dakhil au na'laihi utawa telompah luruni dakhil. Ayyahfadhu tegese ngreksa sapa dakhil huma ing karone khuf au na'lai ngreksa minan najasati saking najis li alla taqa'a drapun ingin to ora tumiba apa najasah fil masjid ing dalam masjid.
wa ayyabta'alan ing yen to miwiti sapa dakhil birijlihi kelawan sikile dakhil al yumna kang tengen inda dukhulihi ing dalem nalikane manjinge dakhil al masjid ing masjid wa kullu mahallin lan ing dalem saben-saben panggonan syarifin kang mulya wa malan barang juhila kang den podokaken apa haluhu tingkahe ma wa ayan za'alan ing yen to nyopot sapa dakhil na'dahu ing telompahi dakhil al yusra kang kiwa awalan ing dalam awale inda wusulihi ing dalam nalikane tumekane dakhil babal masjid ing dalam ngarepe masjid wa yahuttalan ngedukno sapa dakhil rijlahu ing sikile dakhil al yusra kang kiwa ala dhahriha ing atase gegere zahire telompah sumayan za'unuli nyopot sapa dakhil na'dahu ing telompahi dakhil al yumna kang tengen. Pertama, hal yang perlu kita perhatikan ketika kita akan masuk ke dalam masjid adalah ayyata'ahada khuffaihi aw na'laihi minan najasah. Terkait najis. Dalam hal ini Rasulullah hanya menyampaikan pastikan kalau orang Arab niku alas kaki niku biasanya menggunakan khuf. Ada yang familiar kali istilah khuf. Khuf niku seperti kaos kaki, fungsinya seperti kaos kaki, tapi kadang dia terbuat dari kulit atau bahan-bahan yang lain yang fungsinya untuk menghangatkan kaki. Coro Indonesia mawon, kalau orang-orang kita sendiri pakai sandal ngoten mawon, pakai sandal atau sepatu. Nah, Rasulullah benar-benar sangat menghimbau ketika kula panjenengan sedaya akan memasuki masjid, maka tolong dipastikan sandal atau sepatunya itu tidak terkena najis, atau dalam bahasa lain pastikan itu suci. Tapi yang perlu sangat kita perhatikan lagi di sini ternyata bukan hanya sandal atau sepatunya, akan tetapi tolong dipastikan pula apa yang kita kenakan, baik itu mukena, baik itu baju, sarung dan lain sebagainya, itu juga dalam keadaan suci. Suci. Poin utamanya adalah suci. Poin keduanya selain suci, pastikan itu bersih. Karena bersih itu penting. Dan kotor itu belum tentu najis, tapi bersih dan suci itu lebih penting. Jadi bukan kemudian malah rusuh-rusuh didik gak popo, gak najis, tapi ambune kawejut akhirnya ini mengganggu kenyamanan yang lain. Nah, jadi perlu kita perhatikan kebersihan dan kesucian. Kalau kemudian ini kita lebih perdalam lagi, tidak hanya kesucian dan kebersihannya saja dari apa yang kita kenakan, tapi perlu juga kita pastikan bahwa segala sesuatu yang kita kenakan untuk kemudian kita gunakan kangge sholat, kangge ibadah, kangge matur dumateng Gusti Allah, ini adalah sesuatu yang kita peroleh dengan cara yang halalan thayyibah. Karena ini penting, sebab nuwun sewu, salah satu hal yang bisa menjadi tertolaknya atau terhalangnya ijabahnya sebuah doa niku salah satu halnya juga disebabkan adanya aklul harami wa lubsuhu, adanya makanan yang kurang baik, yang tidak halal yang kita konsumsi atau yang kita kenakan, termasuk dari pakaian dan lain sebagainya. Jadi perlu 3 poin utama ini kita perhatikan. Selain suci dan bersih, pastikan yang kita kenakan itu bukan baju yang kita peroleh dengan cara yang tidak baik, entah itu menggunakan milik orang lain tanpa seizinnya atau dikenal dengan istilah ghosot. Ampun ngantos, sebab pada akhirnya
Sekhusyuk apapun sholat seseorang, selama apapun dia mampu menjalankan sholat dengan bacaan-bacaan Al-Quran, ketika yang dikenakan itu tidak suci, ketika yang dikenakan itu diperoleh dari cara yang tidak baik, maka itu seolah-olah akan menjadi sia-sia, tidak berarti apa-apa. Akhirnya kan ini juga menciderai Gusti Allah secara tidak langsung. Duh iki maksudnya piye? Sujud nang aku tapi pakaian sing dinggo, pakaian sing ora halal, ora api. Nah, jadi kula wangsuli malih bahwa apa yang kita kenakan ini mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, pastikan kesuciannya, pastikan kebersihannya, dan pastikan itu diperoleh dengan cara yang hak, cara yang halalan thayyibah. Sebab yang dikhawatirkan adalah ketika ada najis dalam konteks dawuh Kanjeng Nabi ini tidak diperhatikan, maka khawatirnya ini najis itu akan terbawa ke dalam masjid. Kalau terbawa ke dalam masjid dan kemudian ini terinjak oleh orang lain secara tidak sengaja, dan akhirnya najis ini tersebar kemana-mana, maka yang menjadi pertanyaan, siapa yang akan menanggung najis ini kalau bukan pembawa najis tersebut? Dan ini sekaligus pesan kangge kula panjenengan sedaya sebagai pengingat pula, perlu kita memperhatikan kebersihan dan kesucian pula terkait hal-hal yang ada di taurul miyah, yang ada di toilet kamar mandi masjid. Ketika akan buang air kecil misalnya, sebelum buang air kecil, ketika mungkin entah itu ada keraguan atau apapun, pastikan tempatnya suci, atau lebih tepatnya pastikan setelah kula panjenengan sedaya keluar dari kamar mandi niku memang benar-benar membersihkannya secara merata sehingga najis itu sudah terbawa oleh air. Sebab ngeten, tidak semua masjid itu memberikan, atau rumah ibadah itu memberikan fasilitas kados seperti di luar ada tempat cucian kaki. Itu kan fungsinya salah satunya adalah ketika memang ada najis yang tidak sengaja terbawa dari dalam karena kurang bersih ketika membersihkan tempat kolowau, itu harapannya ketika masuk di celupan kaki itu najisnya akan hilang, harapannya ngoten. Nah, karena tidak semua rumah ibadah diberikan fasilitas sedemikian itu, tetap kita harus memperhatikan dengan baik kesucian kamar mandi, bersihkan secara merata supaya najis kolowau niku memang benar-benar tersapu dengan air. Kemudian selain dari apa yang kita kenakan, Rasulullah juga menganjurkan ketika kula jenengan masuk masjid itu mendahulukan kaki kanan, wa ayya bada'a birijlihil yumna, mendahulukan kaki kanan, dan wa kulla mahallin syarifin, setiap tempat yang dimuliakan, tidak hanya ke dalam masjid, ketika kita masuk ke tempat-tempat yang dimuliakan, wa majuhila halu, ataupun tempat yang belum jelas statusnya, anggap saja perkantoran, anggap saja tempat kerja, selama tempat-tempat tersebut bukan tempat maksiat, tapi nggih untuk apa pergi ke tempat maksiat nggih? Kita membahas tempat-tempat sing sae mawon, maka hendaklah mendahulukan kaki kanan. Nah, dalam hal ini dijelaskan pula tata cara masuk kaki kanannya niku napa sampai sedetil ini. Wa yanza'ana lahul yusra awalan 'inda wusuli babal masjid. Pertama, melepaskan sandal atau apa yang dikenakan dalam kaki, entah itu sepatu atau sandal, yang sebelah kiri terlebih dahulu. Wa yahuttu rijlahul yusra 'ala dhahriha. Setelah itu, setelah melepaskan sandal dari kaki kiri, injakkan kaki kiri di punggung atau di atas sandal atau sepatu jenengan. Baru setelah itu wa yanza'ana lahul
yumna. Baru setelah itu melepas sandal sebelah kanan, baru menapakkan kaki masuk ke dalam masjid. Setelah itu diiringi kaki selanjutnya. Maka dan wasani utawi kang kaping nomor loro iku ayakula ingin to ngucap sapa dakhil idza dakhala nalikane manjing sapa dakhil ngucapaken bismillahi wassalamun ala rasulillahi wa ala malaikatillah ing lafat bismillahi wassalamun ala rasulillahi wa ala malaikatillahi Allahumma ftah lana abwaaba rahmatika innaka antal wahhab. Ini adalah doa yang dianjurkan Rasulullah yang diucapkan ketika kula jenengan masuk ke dalam masjid. Au yaqula utawa ngucapaken sapa wong Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Summa yaqulu nuli ngucapno sapa wong bismillahi ing lafat bismillah. Jadi ketika masuk masjid nggih ada doanya. Bismillah minimal nggih, minimal yang sering kita ketahui yang biasanya dihimbaukan di masjid-masjid dalam bentuk tulisan itu adalah Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Niku umumnya seperti itu pilihannya. Atau dalam hal ini redaksinya bismillahi wassalamun ala rasulillahi wa malaikatillah. Kemudian Allahumma ftah lana, ya Allah bukakanlah pada kami abwaaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu, innaka antal wahhab, karena sungguh engkaulah zat atau Tuhan yang maha memberi. Jadi memang salah satu tujuan kita beribadah selain tujuan utamanya untuk sujud mengakui kehambaan kita dumateng Allah adalah pastinya sesuai perintah Allah ud'uni astajib lakum, kita harus meminta kepada Allah, minta kepada Allah. Makanya tembriki lafate innaka antal wahhab, maka ketika mau masuk itu harus kita puji dulu Allah, innaka antal wahhab, ya Allah karena sebab hanya engkau yang maha memberi. Cara unggah-ungguh ngoten ketika kita masuk rumah orang nggih salam dulu, tanya kabar, enggak langsung ujuk-ujuk masuk, belum dipersilakan duduk langsung duduk, tidak, atau belum dipersilakan minum apa langsung nodong ono kopi tadi gini. Jadi harus ada unggah-ungguhnya. Wasalisu utawi kang kaping telu iku ayu salima ingin ta uluk salam sapa dakhil ala ahli masjid ing atase ahli masjid. Au yaqula utawa ngucap sapa dakhil idza lam yakun nalikane ora ana iku fihi ing dalem masjid ail masjid tegese masjid sapa ahadun wong siji ngucapno assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nomor 3, ketika masuk masjid kali Rasulullah dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada orang-orang yang sudah ada terlebih dahulu di dalam masjid. Tapi mungkin ya, karena ini tidak biasa kita lakukan merujuk-ujuk mlebu assalamualaikum ngoten kan, akan nggih entah itu ada yang sedang zikir, ada yang sedang wiritan dan lain sebagainya, nggih salamnya itu kalau pas salaman ngoten assalamualaikum, jadi tidak mengganggu kekhusyuan yang lain ngoten. Dan ketika kula jenengan niki adalah orang pertama yang masuk ke dalam masjid, tidak ada orang satupun selain kula jenengan, maka yang dilafatkan atau yang disalamkan adalah assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ini juga berlaku ketika kula jenengan masuk ke dalam rumah, ketika sepulang dari kerja atau dari masjid atau dari mana saja, ketika rumah itu memang dalam keadaan kosong, maka ucapkanlah assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kalau ada orang baru assalamu alaikum. Warabi'u utawi kang kaping 4 iku ayakula ingin to ngucapaken sapa dakhil ngucapaken asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Setelah
masuk dalam keadaan suci, mendahulukan kaki kanan, mantun ngoten berdoa sembari berjalan, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Sudah masuk masjid, salam, ketemu orang, kalau memang ada yang bisa diajak salaman, nggih salaman, karena yang gak bisa diajak salaman itu orang yang sedang sholat. Baru setelah itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, baca syahadat. Antisipasi mawon, sebab kadang di luar masjid ketika kita bersosial, karena kita bertemu orang dengan berbagai macam latar belakang, kadang ada ucapan-ucapan yang secara tidak sadar itu mengarah kepada kemusyrikan. Mungkin namanya manusia niku kan mahalul khata' wan nisyan, potensial keliru, potensial lupa. Jadi ketika masuk masjid disyahadati malih, jago-jago. Baru setelah itu wal khamisu utawi kang kaping 5 iku alla yamurra ingin to ora lumaku sapa dakhil baina yadail musalli ing dalam antaraning ngarepe wong kang salat. Fa yahrumu mongko haram apa al mururu liwat baina yadail musalli ing dalam antaraning ngarepe wong kang salat wa sutratihi lan aling-alinge musalli salatan kelawan salat sahihatan kang sah fi i'tiqadil musalli ing dalam i'tiqati wong kang salat. Walau nafalan lan senajan iku salat sunnah, wa illam yajid lan senajan iku ora nemu sapa almaru wong kang lumaku tariqon ing dalan akhra kang meneh haitsu lam yaqassir sekirane ora pepeko sapa almusolli wong kang salat. Wa yajuzu lan menang apa almururu lumaku ida torra nalikane kepeksan sapa marun ilaihi maring murur lingqadhi nahwi gharikin kaya sepadane nulungi wong kang kerem alal mu'tamadi ing atase kul kang mu'tamad. Nomor 5, perlu kita perhatikan pula ketika kita sudah dalam lingkungan masjid, dalam jantung masjid, bahwa haram hukumnya kita melewati garis atau melewati orang yang sedang sholat. Nah, kata sholat ini kan sof yang sudah ditentukan. Ini kan istilahnya juga garis yang sudah ditentukan. Maka melewati orang sholat ini hukumnya haram. Allah yamurru baina yadail musalli. Kita benar-benar sangat diwanti-wanti untuk tidak melewati orang yang sedang sholat. Keranten seperti ini, kalau seumpama kasusnya ada, karena lagi-lagi tidak semua rumah ibadah itu difasilitasi dengan kambal seperti ini. Kadang ada yang memang hanya tekel atau tanpa alas, dan ketika kulon jenengan berada dalam keadaan sholat di tempat yang sedemikian itu, maka pentingnya kita memberi batas di depan untuk memberitahu orang lain bahwa batas sholat saya itu sampai sini, ngoten. Jadi tolong jangan masuk ke teritorial saya, ngoten, istilahnya seperti itu. Nah, dalam kasus lain, ketika kita membawa tas kecil, contoh misal, biasanya kan ada yang ditaruh di belakang kemudian sholat. Tapi kalau kemudian sholatnya itu kepikiran tasku aman, nggak iki kok lek moro digondol wong piye? Wis mending lebih baik bawa saja ke depan, letakkan di depan sekaligus sebagai pembatas. Itu jauh lebih baik. Selain sudah merasa aman, sholat tenang, tidak kepikiran apa yang ada di belakang. Akhirnya secara fungsional dia berfungsi sebagai pembatas, secara keamanan pemilik lebih merasa tenang. Ngoten. Haram hukumnya lewat di depan orang sholat meskipun orang yang sedang sholat itu adalah sholat sunnah. Meskipun pula wa illam yajid almaru tariqan akhar, meskipun orang yang mau lewat ini nggak nemu jalan lagi, saya nggak nemu jalan lagi, ini ku haram. Akan tetapi wa yajuzul mururu idza tarra ilaihi linqadhi nahwi ghariqin, diperbolehkan lewat di depan orang sholat itu seumpama memang benar-benar terpaksa.
Dalam hal ini kalau di kitab ini disebutkan lingqadhi nahwil gharik, contoh semisal menolong orang yang sedang tenggelam. Tapi kan dalam konteks hari ini kasus seperti ini ada di lingkungan masjid, tapi saya juga belum pernah nemu masjid ada fasilitas kolam renangnya. Jadi mungkin karena pas waktu buka puasa tadi makannya sing pedes-pedes sakit pingine sedino gung maem, akhirnya pas wayah buka ngompet kepingin maem sing pedes-pedes, maem pedes belani jamaah ten masjid tengah-tengah sholat wis gak kuat maneh, kudu ngempet model piye wis gak kuat maneh, wis pun muntup lah. Akhirnya tidak ada jalan lain daripada ini kemudian harus darurat di tempat, lebih baik saya harus segera keluar dari masjid, karena nggih sama-sama harga diri sebenarnya. Melewati wong sholat nggih akhirnya kok iki opo sih karepe iki ono sembahyang diterabas. Tapi ketika kemudian harus darurat di tempat, wah niku justru malah lebih memalukan lagi. Lah kasus sedarurat ini dan benar-benar terpaksa niku diperbolehkan. Lajeng wasadisu utawi kang kaping 6 iku alla ya'mala ing ento ora agawe sapa dakhil fil masjid ing dalem masjid bi amali dunya kelawan penggawean dunya, kaya bi'a kaya ing ento dodolan sapa dakhil au yashtariya utawa tuku sapa dakhil. Wa yusannu lan den sunahaken apa ya kula ing ento ngucap sapa dakhil inda ru'yati dzalika ing dalem nalikane ningali mengkono-mengkono bai au yashtar, ngucapaken la arbahallahu tijarata, la arbaha mugi ora mbadeni sapa Allah Gusti Allah tijarata ing dagangan sira. Nomor 6, ini perlu juga kita perhatikan supados tidak melakukan aktivitas apapun, kegiatan apapun yang berkaitan dengan duniawi. Dalam hal ini contoh, salah satu contoh dari sekian banyak contoh aktivitas duniawi, salah satu contoh yang diredaksikan di kitab ini adalah ka'ayya bi'a au yashtariya, jual beli. Transaksi di dalam masjid niku tidak boleh. Bahkan Rasulullah niku sampai wayusannu ayyakula inda ru'yati dzalik, disunnahkan ketika melihat orang yang sedang bertransaksi atau melakukan kegiatan aktivitas duniawi untuk mendoakan la arbahallahu tijaratak. Kalau konteksnya jual beli, kita disunahkan mendoakan semoga dagangane sampeyan niku ora badi, ora barokah. Lho sakjane mendoakan orang yang tidak baik niku kan bagaimanapun juga tidak baik, sebab doa itu tujuannya untuk hal-hal yang baik. Tapi masjid itu tidak difungsikan sebagaimana hal tersebut, tidak untuk hal-hal aktivitas duniawi. Maka mungkin ini untuk siapa saja, untuk saya, untuk siapapun kemauan. Bagi yang biasanya mungkin rumahnya sepi karena ditinggal kerja seharian mulai dari jam 7 sampai jam 4 dan sering belanja online, akhirnya paket datang ke rumah, kurir tok-tok sampai nggak keluar orangnya, terpaksalah alamat masjid dikorbankan sebab di masjid ono takmire. Nah bahkan kadang COD wis blonjo COD pisan, gak dititipi duit pisan lah, ini merepotkan. Apa maneh di masjid, waduh niki sudah menciderai banyak pihak niki. Pada akhirnya hal-hal seperti ini niku dilarang. COD di alamat masjid. Nah niki mboten angsal. Nggih. Jadi aktivitas duniawi apapun di dalam masjid niku tidak diperbolehkan. Jadi kalau memang menemukan hal tersebut, bahkan disunahkan untuk mendoakan semoga Allah tidak memberi berkah di aktivitasmu, ngoten mawon. Wasabi'u utawi kang kaping 7 iku alla yatakallama ing yen orang guneman sapa dakhil bi kalami dunya kelawan guneman dunya, kana syidallatin kaya
goleki perkara kang ilang, wa yusannu lan den sunahaken apa ya kula ing ento ngucapno sapa wong inda sima'i dzalika ing dalem nalikane krungu mengkono-mengkono nasydidallah ngucap la radda muga ora balekaken ha ing nasydidallah sapa Allah Gusti Allah alaika ing atase sira. Nomor 7, selain tadi kita di nomor 6 dilarang untuk melakukan kegiatan aktivitas duniawi apapun itu, nomor 7 kita juga tidak diperbolehkan untuk membicarakan hal apapun yang terkait urusan duniawi apapun itu, karena mungkin jarang ketemu di sekitaran kampung, di sekitaran rumah, ketemu di masjid, piye kerjaan lancar, piye ono proyek apa iki nggarap di endi saiki. Hal-hal seperti ini niku tidak diperbolehkan. Bahkan Rasulullah niku sampai pernah dawuh yuhbitu amalahu arba'ina sana. Konsekuensi yang dihadapi atau yang akan diterima oleh orang yang membicarakan hal-hal duniawi di dalam masjid, maka nuwun sewu, ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi ini harus benar-benar kita jaga fungsional masjid. Maka akan dihapus amal-amalnya selama 40 tahun, Pak. Arba'ina sana, mboten arba'ina yauman, lek 40 dina mboten sik rada positive thinking lah, sik 40 dina uripku sik ono insyaallah sik ono ngoten. Tapi lek 40 tahun, nah niki naudzubillah, jangan sampai nggih, mungkin ini akan menjadi bahan evaluasi untuk kita semuanya, untuk saya khususnya. Supados nggih niku wau, masjid itu tidak untuk seperti itu fungsinya. Fungsinya adalah makanun lil ibadah wa makanun litaqarrubi ilallah. Masjid itu adalah tempat untuk beribadah, tempat untuk mendekatkan diri pada Allah. Kalau kemudian ini digunakan untuk hal-hal selain itu, maka kembali lagi seolah-olah kita menciderai fungsi tersebut. Cara gampang nih ngeten, ini sering tidak kita sadari. Ada tamu ke rumah, sebenarnya loh nggih, saya tanya jenengan sedaya, ada tamu ke rumah, datang ngobrol ujuk-ujuk membicarakan keburukan orang lain, kira-kira ridho napa mboten jenengan? Mboten. Tamu itu sejatinya membawa berkah. Jadi yang dibicarakan di dalam rumah sing apik-apik mawon. Kalau kemudian rumah ini digunakan untuk membicarakan keburukan orang lain, niku apakah berkah ini masih berlaku ya statusnya dalam tamu ini? Nah niki kan sering tidak kita sadari, makanya Rasulullah itu sering bilangnya naubiru buyutakum bi qiraatil Quran, terangilah rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Quran, bukan dengan membicarakan orang lain ngomong-ngomongan cek penak di omahai. Justru malah rumah digunakan untuk tempat-tempat seperti itu, tidak seharusnya dan tidak sepatutnya, apalagi masjid. Jadi dalam hal ini percakapan apapun terkait duniawi haram hukumnya, kecuali pertama majelis taklim, karena hal-hal terkait ilmu niku dibahas di sini. Jadi sebagai percontohan niku mboten napa. Nomor 2, khutbah Jum'ah, mungkin itu masuk dalam kategori majelis taklim. Itu tidak apa-apa karena di dalamnya ada materi himbauan, ada materi yang perlu terus kita sampaikan untuk diingat-ingat lagi. Karena manusia itu tipikalnya short memory, daya ingatnya itu pendek, jadi harus terus diingatkan, makanya harus selalu mengingatkan yang baik. Jadi hal-hal seperti ini ya harus disampaikan, tapi dalam rangka ilmu, bukan dalam rangka yang lain. Dan yang nomor 3, ini penting, masjid itu juga haram untuk digunakan kampanye, muatan-muatan politik yang pada akhirnya mengarah untuk
memilih seorang calon, waduh ini sudah sangat kuat sekali indikasi politiknya, bagaimanapun juga haram. Jadi tidak dibenarkan hal tersebut. Niku nomor 7. Wastaminu utawi kang kaping nomor 8 iku alla yakhruja, ingin to ora metu sapa dakhil wala yajli salan ora lungguh sapa dakhil hatta yusolliya sehingga salat sapa dakhil rakaataini ing rong rakaat. Lakin tetapi ini idza dakhalta nalikane manjing sira al masjidil haram ing masjidil haram wa arata lan ngarepaken sira at-tawafa ing tawaf iku fal afdalu mongko luwih utama iku antabda'a ing yen to miwiti sira bitawafi kelawan tawaf sumatan winuli niat sira bi rakaataini kelawan rong rakaat sunnatan ing rong rakaat sunnah sunnatat tawafi ing rong rakaat sunnah tawaf wa tahiyatul masjid lan tahiyatul masjid ma'an hale bareng. Nomor 8, ketika kita masuk masjid maka kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Jangan duduk dulu sebelum melaksanakan sholat sunnah terlebih dahulu. Dalam hal ini adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Namun demikian ketika kasusnya kulon jenengan berada di Masjidil Haram, maka yang lebih baik adalah tawaf terlebih dahulu. Setelah tawaf baru kemudian niat sholat sunnah tawaf dan sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah seperti itu. Jadi tawaf dulu. Niku ketika kondisinya di Masjidil Haram. Setidaknya kita tahu ilmunya dulu sebelum nanti kemudian diizinkan Allah sowan di Madinah, Makkah Madinah. Amin. Watasi'u utawi kang kaping nomor 9 iku alla yadkhula ingin to ora manjing sapa wong illa biwudu'in kejaba kelawan wudu. Wa yandhabu lan den sunahaken liman kang ngene wong lam yakti kang ora bisa nekani sapa man bitahiyati kelawan salat sunah tahiyatul masjid. Ayakula ingin to ngucap sapa wong arba'a marratin ing papat pira-pira ambalan ngucapaken subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Fatandafi'u mengkono la apa al-karahatu serengan bidalika kelawan mengkono-mengkono lafaz subhanallah ila akhirih. Nomor 9, pastinya ketika kita masuk masjid selain kebersihan dari apa yang kita gunakan dan kesucian dari yang kita gunakan, tentunya pastinya kita juga harus dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Dalam hal ini redaksinya adalah pastikan ketika masuk masjid itu sudah dalam keadaan memiliki wudu. Nah, dalam hal ini disunnahkan pula ketika kemudian kita tidak bisa melakukan hal tersebut, contoh kasus kadang masjid kan harus ada maintenance-nya, memperbaiki entah itu ngecat, entah itu memperbaiki instalasi kelistrikan di dalam masjid kayak Pak Tukang kados ngoten. Wis mlebu masjid iki tata caranya ada 10. Jadi kemudian akan sangat baik jika ini diperhatikan. Tapi kalau dalam rangka kemudian ini sedang membenahi sesuatu di dalam masjid yang intensitas keluar masuknya sering, maka di sini disunnahkan untuk mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Nah, niki ketika dalam keadaan-keadaan tidak bisa untuk melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid, karena ini sifatnya entah itu mendadak, harus membenarkan sesuatu di luar kemudian balik lagi ke dalam, kados mekaten. Maka disunahkan untuk mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Fatandafi'ul karaha bidzalik, karena itu bisa menolak kemakruhan nantinya. Lajeng wal asyiru utawi kang kaping nomor 10 yang terakhir iku ayakula ingin to ngucapno sapa wong idza qama nalikane jumeneng sapa wong ketika kula jenengan sudah akan beranjak dari masjid untuk keluar, dianjurkan untuk membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
walhamdulillahirabbil alamin. Rawang riwayataken sapa at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi an Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu stuhune Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, man utawi sapane wong iku jalasa kang lungguh sapa man fi majlisin ing dalam majelis wa kathuralan akeh fihi ing dalam majelis apa laghatuhu gemuruhe majelis faqala mongko ngucap sapa man ayyakuma qabla ayyakuma ing dalam sadurunge jumeneng sapa man majlihi saking majelis man dalika ing mengkono-mengkono subhanakallahumma ila akhirih illa kejaba ghafara ngapura sapa Allahu Gusti Allah lahum maring man ma ing barang kana kang ana apa kana kang ana fi majlisihi ing dalam majelis man apa dalika mengkono-mengkono mah. Jadi ketika kita sudah akan beranjak dari masjid, sudah selesai ibadahnya, sudah selesai i'tikafnya, maka dianjurkan untuk atau yang istilahnya kita sering sebut dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini sebagaimana dawuhnya Kanjeng Nabi ketika kita berdoa kados kala wau, Allah akan mengampuni jika ada kekhilafan-kekhilafan yang terjadi yang keluar dari ucapan kita atau perbuatan kita selama berada di masjid tadi. Semoga kula panjenengan sedaya bisa mengamalkan 10 hal dari yang sudah didhawuhaken Kanjeng Nabi supados napa? Supados secara tidak langsung ketika kita beradab dengan baik ketika memasuki masjid, sejatinya kita juga sedang beradaptasi untuk kemudian nanti tinggal di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena saya orang awam. Mengenai masalah tadi membersihkan kaki dari tempat berhajat di kamar mandi atau apa. Ini air yang digunakan itu harus mengalir atau cukup dengan ukuran tertentu. Karena biasanya orang masuk dari luar itu sudah saling nyelup kaki gitu ya. Nyelup kaki. Ini kan perasaan saya kok enggak sok gitu ya. Keluar dari itu. Satu. Kemudian yang kedua, syarat membawa anak kecil. Yang pernah saya baca itu yang dibawa itu adalah anak kecil yang sudah mengerti baik dan buruk gitu ya. Nah sekarang kan ada beberapa guru atau ustadz yang mengatakan kalau ada anak kecil di masjid jangan dilarang-larang karena ini akan menjadi sebagai penerus generasi, katanya begitu. Padahal itu yang saya dengar tadi mengenai masalah anak kecil yang dibawa adalah hanya yang sudah mengerti baik buruk. Karena di beberapa tempat saya juga lihat anaknya dibiarin keluar masuk lewat orang sholat, lagi sholat itu, dan tidak ada teguran dari takmir gitu. Terus kemudian yang ketiga, ini baru kemarin kejadiannya ya Ustaz. Ada jamaah ngeluh ke saya mengenai masalah anaknya sedang sakit. Ini tadi yang dikaitkan dengan bicara masalah dunia tadi apa termasuk yang itu? Kalau saya menanggapi terus, saya kan khawatir ini menjadi yang 40 tahun itu atau bagaimana Ustaz solusinya? Materi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, terkait kebersihan atau kesucian kalau wau nggih. Ngeten. Terkait air itu harus mengalir atau tidak. Pertama, ketika di kamar mandi masjid niku contoh air yang disediakan niku adalah air yang ada di kaleng yang ukurannya cukup besar. Nggih, tidak besar tapi cukup besar. Tapi kurang dari 2 kullah.
2 polah niku ukuran standarnya adalah pinten 114 liter atau 114 liter itu kira-kira 60 kali 60 niku wonten. Dalamnya 1 meter, lebarnya 1 meter kan ukurannya kados ngoten nggih. Nah, air 2 kulah niku ngeten, nuwun sewu. Ini harus dibahas pelan-pelan rumiyin terkait membersihkan najis dulu. Kamar mandi niku katakanlah ukurannya 1 kali 1. Ketika masuk ke dalam kamar mandi, karena ini sifatnya kamar mandi umum, nggih, sebelum melaksanakan buang hajat atau buang air kecil, angkat dulu pakaiannya kira-kira sampai di atas lutut, di atas dengkul, setinggi mungkin. Kemudian ambil air, bersihkan sekitarnya dengan pelan-pelan mawon, mboten usah kudu digambyur ngoten, malah nyiprat tembendi-bendi, disiram sekitarnya. Memastikan air itu mengalir ke arah pembuangan. Nah, ketika sudah kita siram sekitaran itu dengan sempurna, dengan rata, maka baru kita melepaskan apa yang kita kenakan. Baru setelah itu buang air kecil. Karena untuk memastikan ketika disiram ngeten kotoran sudah lewat, najis sudah terbawa oleh air. Nah, ngoten mawon. Niku yang pertama. Yang kedua ukuran air tadi. Nah, kenapa kok ukurannya 2 kula? Karena ngeten, ketika air 2 kula itu adalah batas di mana ketika ada katakanlah kejatuhan kotorannya cicak, niku tidak najis, sebab tidak mempengaruhi dari batas minimal niku wau. Tapi kok ketika seumpama airnya kurang dari batas minimal, maka itu sudah najis. Nah, kok kasusnya seumpama ada di ember yang cukup besar, yang itu kurang, jelas kurang dari 2 kula, maka yang harus kita lakukan bagaimana dan seperti apa? Nyalakan air kerannya dengan kecil, itu setelah kita menyingsingkan baju dan sarung dan lain sebagainya. Kerannya dinyalakan kecil, gayungnya dibasuh dulu, setelah dibasuh gayungnya dicantolakan, diamankan. Setelah itu kerannya dibasuh dulu, memastikan bahwa itu sudah mengalir bersama dengan air, baru airnya kita buang perlahan-lahan. Setelah kita buang, baru kita bisa sucikan kalengnya. Kita sucikan kalengnya, dibalik ngeten atau luarnya dulu, nuwun sewu, luarnya dulu, dibasuh luarnya. Setelah dibasuh luarnya pelan, baru dalamnya. Dalamnya kan sakit, air disiramkan ke dalam. Jadi nggak nyiprat kemana-mana, nyipratnya di dalam. Minimal 3 kali, memastikan bahwa air itu sudah terbuang dengan baik dan memastikan bahwa kotoran-kotoran itu sudah tergerus oleh air. Setelah itu baru kita siram lagi sekitaran tempatnya. Prosesnya ngoten. Nah, adapun tempat cucian kaki niku ukurannya juga demikian, minimal 6 kali 6. 60, ngapunten kok 6 kali 6. 60 cm. Nggih. Sak dengkul lah, atau 114 liter kalau wau. Nah, ketika kemudian ada najis kaki kita nyelut ke situ, airnya itu tetap suci, tidak terkontaminasi oleh najis karena sudah memenuhi batas minimal. Nah, kalau seumpama kulon jenengan berangkat dari rumah sudah yakin bahwa ini bersih dan suci, maka sebenarnya nggak harus nyelupkan kaki dulu ke situ, langsung masjid mawon, masuk masjid ke masjid mawon, mboten napa-napa. Terus mekaten. Sampai sini cukup jelas nggih? Nah, niku yang pertama. Kemudian yang kedua kalau wau terkait anak kecil, nggih memang mengerti baik dan buruk dalam istilah fikih niku mumayyiz. Mumayyiz niku anak yang
sudah bisa diajak komunikasi dengan baik, sudah bisa diberi instruksi dengan baik, mengerti baik dan buruk. Nah, kalau istilahnya baik dan buruk memang betul, tapi konsep baik dan buruk dewasa dan anak-anak niku kan berbeda. Setidaknya anak niku bisa diberi instruksi, niku mumayyiz. Dan hal yang terpenting lagi adalah sebagai orang tua memastikan bahwa ketika memang membawa anak ke dalam masjid, niku pastikan juga yang dikenakan oleh anak adalah pakaian yang suci. Nah niku, adapun kemudian di dalam masjid niku nanti anak rame lari-lari, nah niku memang kalau dawuh guru saya orang-orang yang istilahnya rufi al qalam niku tidak mendapat beban mukallaf untuk menjalankan syariat Islam niku ada 3. Anak kecil yang belum balik, anak yang belum balik ngoten mawon. Yang kedua, orang yang pingsan sampai dia sadar kembali, dan yang ketiga adalah nuwun sewu, orang gila. 3 kategori ini adalah orang-orang yang terbebas dari syariat agama, tidak diwajibkan sholat, tidak terbebani zakat dan lain sebagainya, tidak berpuasa, tidak masalah. Nah dalam hal ini fokusnya sebentar, nomor 1, anak yang belum balik. Kulo jadi teringat Rasulullah niku nate dawuh ngeten, inna fil jannati daron, di surga itu ada sebuah desa namanya Darul Farah, yuqalu laha Darul Farah, namanya desa kebahagiaan. Siapa yang akan bertempat tinggal di sana? Man farrahas sibyan, orang-orang yang membahagiakan atau menyenangkan anak-anak kecil. Sebab kenapa kok anak kecil yang belum balik niku rufi al qalam, kok kulon jenengan, kok kita, Gusti Allah saja nuwun sewu itu tidak menegur atau memberi iqab atau memberi sanksi kepada anak-anak yang belum balik niki wau. Jadi kok kemudian tapi anak kecil niku nakal dan lain sebagainya. Sebentar, kita melihat luarannya, kita harus menarik dulu ke benang merahnya, bagaimana terkait parenting atau pendidikan edukasi dari kedua orang tuanya. Pertama, kedua, dari lingkungan bermainnya. Karena bagaimanapun juga saking fitrahnya anak kecil, dia itu akan mampu menangkap semua hal yang ada di sekitarnya. Yang ini menjadi tantangan adalah baik dan buruknya. Makanya ketika orang tua memberi dampingan parenting yang baik, itu masih belum menjadi jaminan. Sebab nopo, ada tantangan ketika di lingkungan di luar rumah, maka parentingnya harus ekstra. Pentingnya anak diajak komunikasi dan lain sebagainya. Tapi memang hakikatnya anak kecil ini khususnya yang mungkin 3 tahun lah, yang 3, 4, 5 tahun yang sudah bisa diajak ngobrol, diberi instruksi. Saya kira kalau 5 tahun insya Allah sudah nak anteng duduk di sini ya. Kalau memang mau bercanda di belakang sana, bukan mengganggu orang yang sholat. Nah yang mungkin saya keliru juga. Mungkin yang biasanya lari-lari itu yang di bawah 5 tahun, nggih. Nah ini kan memang sudah bisa diajak komunikasi. Dia mungkin mengerti konsep baik dan buruk itu dalam hal-hal tertentu. Kita anak niku kan sifatnya harus terus kita sonding. Tidak bisa satu kali sonding kemudian selesai, tidak. Tapi ketika dia mengulangi lagi, kita sonding lagi. Nah, melewati orang sholat, lari-lari di depan orang sholat, niku tidak baik. Niku tidak baik. Kita harus sering mensonding hal tersebut. Bukan jangan lari-lari, mboten lho nggih, tapi memberi sebuah pengertian. Nah, lari-lari di depan orang sholat atau ketika ada orang sholat, niku tidak baik. Niku perlu kita ulang-ulang supados ini menjadi sebuah karakter, bukan larangan jangan dan jangan. Sebab kok anak kecil, orang dewasa kalau dilarang justru malah
dilawan, malah dilakoni, justru wah kayak jadi challenge tertentu ngoten. Makanya terkait anak kecil niki, pertama tentunya kesuciannya yang perlu kita perhatikan. Kedua, ketika anak niki sudah bisa diajak komunikasi dan diingatkan dengan baik, maka ada baiknya nak kalau memang mau bercanda di belakang, bukan di tengah-tengah orang sholat. Ngoten mawon. Bukan anak dilarang, tapi anak diberikan ruang sendiri, diberi solusi, tapi di luar wilayah orang-orang sholat. Mungkin seperti itu. Adapun kemudian dia lari-lari ketika kita sholat, itu di luar kontrol kita. Tapi memang begitulah anak kecil yang di bawah umur 5 tahun. Memang tetap harus diajak ke masjid dan dampingannya harus ekstra. Kalau memang dirasa wah ini sudah mengganggu jamaah yang lain, maka ayo nak kita pulang, kita sholat di rumah aja. Setidaknya dia sudah mengenal lingkungan masjid. Jadi penting memperkenalkan, tapi tidak juga untuk secara lepas kita membiarkan. Diperkenalkan tetap ada pada kontrol. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait batasan. Ngoten nggih. Saya kalau mengatakan batasan niku sepertinya kita paham urusan duniawi dan di luar duniawi. Kalau semisal nah ngeten, kita ketemu jamaah di masjid, kasus nyatanya adalah anak saya sakit, saya minta doanya nggih, sama kalau mungkin jenengan ada rekomendasi dokter untuk periksa di mana nggih. Ini kan ngeten, tujuannya di sini wa alla yatakallama bikalamid dunya, tadi disampaikan seperti itu supaya kita tidak membicarakan hal-hal yang bersifat duniawi, karena sebagian besar hal-hal yang bersifat duniawi itu profit atau benefit. Makanya kalau saya kira nuwun sewu, koreksi kalau saya keliru, membicarakan atau curhat istilahnya, mencari solusi ketika anak sakit itu profitnya nopo nggih? Mboten wonten saya kira. Kan untuk mencari solusi. Mboten nopo-nopo. Tapi ada baiknya untuk menghindari hal-hal obrolan ini berkelanjutan. Ojo lek kon iku larang, iku wah ngene. Oh sik, engko ae. Engko pas mari salat sama nang omah, ayo ngobrol. Nah ini mungkin setidaknya kan sudah ada, oh ada harapan untuk diberikan solusi dari orang yang tepat. Tidak kemudian diselesaikan di masjid, karena lagi-lagi langkah ihtiyat atau langkah berhati-hati ini penting. Kita harus berhati-hati di situ, sebab kita tidak tahu arah mungkin awalnya terkait membicarakan hal yang tadi, tapi kalau melebar sampai kemana-mana kan, nah ini yang dikhawatirkan. Makanya oh ya aku ngerti, sik engkau ayo di omah, engkau mari sholat saman mampir ke rumah, nanti kita ngobrol-ngobrol. Sepertinya itu jauh lebih bijaksana. Ngoten cukup jelas nggih? Oh, waduh. Nun sewu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibawa sampai di masjid, itu bagaimana? Yang kedua, mengenai pakaian kita yang halal, bagaimana kalau pakaian pemberian yang kita tak tahu itu haram atau tidak? Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait tongkat, ya, saya pernah menemukan aksesoris tongkat, yang ujung dari untuk yang menahan tekanan di bawah niku ada seperti karet di bawahnya. Ketika ini digunakan untuk ke masjid, maka karetnya itu lepas dulu. Bagian dalamnya kan berarti suci, karena luarannya yang dipakai. Mungkin diberikan solusi kados mekaten mawon. Jika memang yang digunakan tidak ada alasnya, maka lebih baik nggih, tongkatnya ditinggal, monggo ke dalam saya bantu. Mekaten mawon. Nggih.
Nomor dua, terkait pakaian. Ketika pakaian itu adalah sebuah pemberian ya nopo. Pemberian itu sangat baik sekali, luar biasa. Rasulullah juga menganjurkan kita untuk tahadu tahabbu. Salinglah kalian memberi supaya kalian saling mencintai. Tapi bagaimana statusnya kalau ini pemberian? Kita tidak tahu berasal dari mana. Nah, ngeten. Istilah hari ini itu ada yang namanya bahasa-bahasa anak sekarang, istilah atau zaman sekarang itu ada istilah overthinking. Tapi perlu kita batasi overthinking ini. Ini datangnya dari ini halal apa enggak? Kita harus tahu siapa pemberinya. Pertama, kedua kita harus tahu pasti apa profesinya. Selama profesi tersebut adalah profesi yang halal, profesi yang baik, ngoten mawon. Profesi yang baik, ngoten mawon. Maka kita husnudzonkan, ini adalah hasil dari gaji yang kemudian dibelikan baju dan dihadiahkan kepada saya. Tapi kalau ujuk-ujuk ono wong nganggur, gak roh juluntrunge teko endi, nang omah dikei klambi, dikei BHS, klambine sing larang-larang ngene iki. Mungkin patut untuk mempertanyakan, bukan curiga, mempertanyakan langsung ke beliau. Nuwun sewu, sampean angsal niki dugi pundi? Niku berhak kita menanyakan. Karena bisa jadi orang tersebut diberi oleh orang lain, kemudian orang ini memberikan kepada kita. Nah, bisa jadi kan ngoten. Tidak harus selalu dari yang dibeli. Kados mekaten mungkin. Nggih, mungkin dari ibu-ibu. Rumiyin nuwun sewu. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena agak ekstrem kayaknya kita bagi Ustaz, karena masjid itu batasan dulu nih. Di batasan dalam masjid itu yang di mana Ustaz? Yang dalam sini atau yang termasuk teras ini? Nah, terus satu lagi Ustaz. Karena di tempat saya itu ada kebiasaan bukan masjid sih Ustaz, musola. Kalau puasa itu kita mengidamkan makan berbuka puasa itu di dalam Ustaz. Jadi setelah makan itu baru kita sholat maghrib gitu Ustaz. Nah itu gimana? Itu termasuk di yang 40 tahun ya, alhamdulillah jangan sampai seperti itu. Karena ini agak ekstrem sedikit Ustaz, mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Ibu, yang pertama batasan masjid itu sampai mana? Nah nggih, ngeten. Zaman dulu itu masjid itu difungsionalkan sebagai ruang, full ruang. Nah, berkembang sampai pada hari ini serambi masjid seperti di pelataran masjid ngeten, niku biasanya juga masuk dalam bagian masjid. Jadi kita paling tidak yang paling bisa memahami secara denah itu takmir masjid dan orang-orang sekitar yang tahu asal usulnya. Oh iki loh, tanah yang diwakafkan itu dari titik ini sampai titik ini. Berarti parkiran gak masuk, berarti tempat wudhu gak masuk. Nah, batasan masjid pada umumnya hari ini niku sampai di serambi masjid. Nggih. Halaman niku bisa jadi. Karena lagi-lagi halaman niku kan adalah hal di luar pengetahuan kita. Apakah ini tanah bagian dari yang diwakafkan untuk masjid atau tidak? Makanya batasan masjid untuk hari ini agar kita supaya lebih berhati-hati itu ketika kita keluar dari gerbang masjid. Ngoten mawon. Karena kalau dulu dan sekarang konteksnya berbeda. Zaman dulu orang wakaf masjid tanah dari ujung sampai ujung full untuk kebutuhan masjid. Berkembang hari ini orang datang dengan kendaraan, butuh parkiran yang layak, butuh tempat wudhu yang layak dan lain sebagainya. Akhirnya ini dimasukkan dalam wilayah masjid. Yang akhirnya orang kadang tidak menyadari bahwa ini wilayah masjid. Supaya lebih aman bagaimana? Lebih amannya keluar dari gerbang masjid, baru itu keluar dari wilayah masjid. Yang kedua di musola. Nah, musola tidak masuk dalam kategori masjid. Jadi musola tidak mendapat aturan dari dawuh Rasulullah 10 ini tadi niku ibu-ibu. Nggih, sami-sami. Nggih, monggo Bapak. Saya pengen pendapat soal dilarang tidur di masjid, adabnya bagaimana dari sisi jamaah maupun takmir harus bagaimana sikap?
Ngeten, bismillahirrahmanirrahim. Kita harus tahu dulu kenapa sih kok dilarang tidur di masjid, ngeten. Karena ngeten, yang dikhawatirkan orang kalau tidur di masjid hal terburuknya ngompol. Tapi kalau bicara orang dewasa ngompol niku kan kemungkinan yang kecil, meskipun kemungkinan itu ada. Nuhun sewu. Pernah tahu masjid menyediakan bantal? Tidak. Jadi orang kadang tidur langsung mapan. Yang terjadi apa? Nah, ngiler ini di luar kontrol. Ketika orang tidur tanpa alas, kemudian ngiler dan kok nuwun sewu jatuh ke masjid, ini kan menjadi najis. Sebenarnya ngeten. Lantas bagaimana adabnya? Kalau mau main aman, nuwun sewu lho nggih, main aman. Nggih tidur sambil silo ngeten. Itu pun pertama wudhu tidak batal, nggih. Kedua, kalaupun nuwun sewu, kalaupun kemudian ngiler, niku jatuhnya ke pakaian jenengan sendiri. Ngoten. Jadi kenapa kok tidur itu dilarang? Karena takmir itu khawatir jika kemudian ada yang ngiler jatuh ke lantai atau ke kambal, nanti yang nyuci nggih takmir masjid. Masa ya silakan tidur tapi kalau ngiler tolong dipel atau dicuci kan? Kok sawangane iki nggono poto kakeh menaturane. Kan ngeten, Rasulullah memberi aturan ini untuk secara personal, tidak untuk kemudian memperketat, tidak. Selain itu kita juga harus memahami fungsional masjid dengan baik agar tidak lagi-lagi masjid dimanfaatkan untuk hal-hal di luar dari fungsinya. Yang hari ini terjadi dan sering terjadi adalah kampanye. Nah, niki kan keluar dari fungsi. Lek kados tidur mungkin, jadi kalau tidur ya lebih baik di rumah. Nggih, saya sepakat di rumah. Kalau terpaksa wis kadung di masjid kayak pas sholat Jumat ngoten nggih. Mosok ya tengah-tengah sholat Jumat ngantuk mulailah ngono. Kan ya akhirnya padha karo gak Jumatan. Ya sholat tidur sambil sila ngeten mawon. Nggih, ngoten mawon. Sampun nggih? Nggih, matur nuwun ngapunten ingkang sedanten. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Atawassal bil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.